Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mendemokan atau membuatkan tutorial panduan instalasi Moodle pada VPS server Ubuntu 24.04 ya. Dimana kita kali ini akan melakukan proses instalasi menggunakan VPS dari Biznet Geo Cloud ya, di mana produk yang akan kita coba atau yang akan kita gunakan kali ini adalah produk yang saat ini masih diskon ya, yaitu produk Neolight Pro. Saat ini lagi diskon 25% ya. VPS ini menggunakan prosesor AMD EPYC ya, terbaru dan menggunakan SSD NVMe ya. Sehingga proses pemrosesan data dari menggunakan VPS ini akan lebih cepat ya, karena ditenagai oleh prosesor AMD EPYC terbaru dan SSD NVMe Express ya. Dan berikut adalah spesifikasi dari servernya ya. Total IOPS per VM-nya 20K ya, 20.000. Burst-nya bisa sampai ke 40K. Dan VPS yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah VPS yang SS 1.1 ya, dimana ini merupakan VPS yang Neolight Pro yang paling bawah ya. Kita akan coba testing untuk bisa melakukan proses instalasi LMS Moodle ya untuk pembelajaran ataupun course. Oke, kita langsung saja. Di sini VPS-nya sudah terinstall Ubuntu 24.04 dan sudah running ya. Kita bisa open console. Oke, sudah berhasil login ya harusnya. Dan kita kali ini akan menggunakan aplikasi Putih untuk melakukan proses instalasi dan konfigurasi. Jadi kita copy dulu ya untuk IP publiknya. Kita buka Putihnya. Di sini kita akan login menggunakan username kita, dan kita akan menggunakan public key ya yang sudah tergenerate dari sisi server. Oke, kita open. Oke, di sini kita accept ya. Oke, nah kita sudah berhasil masuk ke dalam VPS-nya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke super user. Langkah pertama adalah kita akan melakukan proses update ya terlebih dahulu. apt update. Oke, untuk layarnya saya besarkan sehingga mempermudah kita untuk bisa memantau ya. Oke, setelah proses update yang kita lakukan selesai ya, saat ini kita menggunakan Ubuntu versi 24.04 ya, LTS. Langkah awal adalah kita akan melakukan instalasi web server ya, apt install ya standar ya, Apache 2, PHP, dan beberapa modul yang dibutuhkan oleh PHP ya, MySQL, XML, zip, JWRL, MBString. Jadi library ini adalah library yang dibutuhkan oleh Moodle untuk bisa berjalan maksimal ya, atau berjalan secara efektif. Jangan lupa kita melakukan proses instalasi untuk MariaDB servernya. Nah, jika sudah, kita pakai parameter -y. Proses instalasi ya, proses download dan proses instalasinya sedang berjalan. Kita cukup menunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke. Ya, jadi proses instalasinya cukup berjalan sangat cepat ya, proses pengambilan data dari repositori dan proses penginstalan ke dalam sistem ya. Hal ini terjadi karena sistem di VPS kita itu sudah menggunakan SSD ya, sehingga proses read and write-nya dapat berjalan lebih cepat ya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk paket-paket seperti chatbot. Selanjutnya kita akan install juga Python 3 chatbot untuk Apache ya, karena kita menggunakan web server Apache, terus zip, dan iftop. Oke. Ya, setelah proses instalasinya selesai, kita akan masuk ke direktori var www/
HTML ya. Kita ls-l. Nah, di dalam sini kita akan mendownload paket aplikasi yang dibutuhkan ya. Jadi kita akan menggunakan atau melakukan proses instalasi Moodle. Moodle yang akan digunakan adalah Moodle yang terbaru ya. Moodle download. Kita ambil yang versi yang terbaru. Oke. Di sini kita akan ambil versi zip-nya ya. Berukuran 93 MB. Kita bisa copy untuk baris yang ini ya, link yang ini, salin alamat link, dan kita bisa melakukan instalasi menggunakan links. Kita paste. Nah, untuk menggunakan links kita kayaknya harus menginstal ya. Kita install dulu linksnya. Yes. Oke. Linksnya sudah berhasil terinstall. Kita akan coba download ya paket dari Moodle-nya. Di sini kita bisa save dengan nama Moodle Let's 40.5. Kita enter. Nah, proses instalasinya harusnya sudah selesai ya. Kita bisa ls-l dan kita bisa coba untuk melakukan proses ekstrak untuk filenya. Kita unzip dulu Moodle latexnya. Oke. Oke, proses ekstraknya sudah selesai. Selanjutnya dia akan menghasilkan sebuah folder ya. Nah, untuk folder ini kita akan setting atau kita akan ubah settingannya menjadi kepemilikannya ya, agar dapat diakses atau diinstal dengan mudah dari web browser. Kita sudah lakukan proses konfigurasi untuk chown-nya. Selanjutnya kita akan chmod 755 Moodle -r. Jika sudah, /bintang. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtual host-nya ya. Virtual host-nya kita akan konfigurasi pada folder site available. Kita akan copy default.conf menjadi moodle.conf. Selanjutnya kita cukup edit moodle.conf-nya. Di sini untuk dokumen root-nya /moodle admin@maulidomar.cloud. Untuk server name-nya di sini saya sudah menyediakan domain yang akan kita gunakan. Domainnya adalah Moodle _neolite pro.walidomar.cloud. Nah, kita bisa copy saja dulu. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Oke, di sini ada sedikit typo. Kita simpan. Selanjutnya kita bisa aktifkan ya moodle.conf-nya. Setelah itu kita akan reload ya Apache-nya. Kita restart. Oke, tidak ada error. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur HTTPS ya untuk Moodle kita. Ya, kita akan gunakan perintah cherdboard apache -d domain yang tadi. Oke, kita paste. Kita masukkan email ya, admin@walidomar.cloud. Oke, kita pilih yes. First certificate yes. Oke, sedang melakukan proses request certificate. Oke, proses instalasi sertifikat untuk Moodle kita sudah berhasil ya. Di sini sudah ada file Moodle LESSL. Kita bisa cek ya file moodle.conf-nya juga sudah ada tambahan pada bagian paling bawah ini adalah opsi konfigurasi rewrite. Kita juga bisa cek file Moodle SSL-nya. Di sini sudah aktif ya di 443 dan sertifikatnya tersimpan di /etc/let's encrypt.
/live/model Neolite Pro /full chain, dan ada private key-nya ya. Nah, jika sudah, kita bisa restart untuk web servernya. Oke, proses restartnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan database ya, MySQL Secure installation. Kita enter, switch to Unix system, kita change root. Oke, kita bisa pilih yes, reload privilege. Setelah itu kita akan melakukan proses pembuatan database ya, MySQL min urut min p, enter. Kita buat database dulu, create database Moodle DB. Oke, database-nya berhasil dibuat. Setelah itu kita buatkan user ya, create user Walid Umar at localhost identified by. Oke, jadi kita buatkan user dan passwordnya ya. Setelah itu kita grant all privilege on Moodle DB _bintang to Walid Umar at localhost. Setelah itu kita bisa flash ya untuk privilege-nya, dan harusnya proses instalasinya atau modelnya sudah bisa diakses ya. Kita exit dulu. Harusnya modelnya sekarang sudah bisa diakses menggunakan link atau tautan yang ini ya. Let's encrypt. Oke, kita akses HTTPS-nya. Kita buka tab baru. Oke, sudah terbuka ya tampilan instalasi untuk modelnya. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita next. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah direktori ya, model data. Di sini untuk keamanan kita akan buat direktorinya di var www.modeldata. Jadi kita mkdir /var www.modeldata. Terus kita berikan hak akses caon www.data modeldata var www.modeldata. Nah, kita bisa lanjutkan proses instalasinya. Jadi model data ini adalah direktori yang akan digunakan untuk melakukan proses penyimpanan ya data-data dari course ya, meliputi dokumen dan file-file lainnya, dan ini harus dipisah dari direktori utama ya, instalasinya. Sehingga ketika kita ingin melakukan proses instalasi ulang untuk sistem modelnya itu tidak akan terdampak ya. Kita masukkan nama basis datanya. Nama database-nya adalah Moodle DB ya. Kita paste, usernya adalah Walid Umar. Kata sandinya atau password dari admin. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan ya proses instalasi ya. Jika nama dari sistemnya sudah sesuai, harusnya tidak ada error ya. Kita bisa lanjutkan untuk memulai proses instalasi ya, di mana di sini akan ada pengecekan sistem dari server. Di sini statusnya sudah oke semua ya. Kita perlu melengkapi baris pada file PHP-nya ya. Kita akan cari parameter max input vars untuk menambah jumlah variabel ya, jumlah nilai minimalnya itu 5000. Kita akan coba edit. Jadi caranya adalah nano/etc/php /8.3 apache php.ini. Kita cari parameter max input vars. Oke, max input vars-nya minimalnya 5000, berarti kita akan taruh 8000 ya.
Oke, minimalnya 5000. Kita coba taruh parameter max input varsnya 8000. Kita simpan dan kita restart Apache-nya. Ya, harusnya setelah kita lakukan proses perubahan, di situ sudah tidak ada error lagi ya. Kita coba reload kembali. Harusnya tahapan instalasinya sudah siap untuk kita lanjutkan, sehingga seluruh sistem akan diinstal ya. Kita lanjut proses instalasinya. Oke, jadi proses instalasinya akan berjalan ya. Kita cukup menunggu hingga proses instalasi modelnya selesai. Oke, dia akan melakukan proses penginstalan database. Prosesnya kurang lebih ya akan berjalan 1-2 menit ya. Sekali lagi ini bergantung pada spesifikasi VPS yang kita gunakan ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai untuk di VPS Neolight Pro. Di sini username-nya admin ya, penggunanya. Kita akan masukkan untuk passwordnya, kita coba samakan saja. Jadi username-nya admin, passwordnya menyesuaikan. Untuk usernya admin@walletumarcloud, kotanya Gorontalo, negaranya Indonesia, zona waktunya Asia, Makassar. Jadi ini adalah pembuatan akun ya, akun yang akan digunakan sebagai administrator utama ya. Kita bisa lihat. Anda harus mengonfigurasi administrator utama yang akan memiliki kendali penuh terhadap sistem. Jadi inilah user utamanya. Jika sudah, kita bisa perbaharui profil. Oke, proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masukkan nama lengkap dari situsnya ya. Moodle demo on Neolight Pro SS 1.1. Setelah itu kita bisa masukkan deskripsi ya. Di sini untuk zona waktunya kita setting juga Makassar. Setelah itu kita bisa simpan perubahan. Nah, di sini adalah surel dukungan atau surel cadangan untuk SMTP-nya. Kita akan gunakan email pribadi. Setelah itu kita bisa simpan perubahan. Maka proses instalasi untuk modelnya sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya untuk modelnya ya, kita akan melakukan proses instalasi sebuah plugin tambahan, di mana plugin ini akan melakukan penambahan ya, akan melakukan proses semacam pengujian ataupun penilaian terhadap site model kita, di mana penilaiannya akan berbentuk sebuah skor ya, di mana skor ini akan menilai seberapa cepat respon dari model kita bisa mengakses atau bisa menghandle request ya. Jadi ini adalah tahapan benchmarknya ya. Kita akan masukkan, jadi plugin yang kita akan download adalah plugin report benchmark model ya. Jadi plugin ini adalah benchmark model. Plugin ini merupakan plugin yang umumnya digunakan untuk melakukan pengujian ya, pengujian ataupun pengetesan terhadap performa dari sebuah LMS model ya, di mana plugin ini umumnya digunakan untuk bisa mengukur seberapa besar sih kemampuan ataupun skor dari sebuah layanan ya, dari sebuah layanan model. Kita akan melakukan proses instalasi. Di sini kita sudah upload ya filenya. Setelah kita upload, kita akan pasang pengaya dari berkas, memvalidasi, karena kegagalan validasi. Oke, di sini ada sedikit error ya. Kegagalan, kayaknya kita belum setting. Kita akan coba tes setting dulu. ls.l.jdhtml. Oke, harusnya tidak ada error lagi ya. ls.jdhtml 755 model. Oke,
Di sini masih ada error ya. Kita akan coba download saja ya untuk model benchmarknya. Kita download, kita bisa save, dan kita akan coba tambahkan kembali. Oke, kita bisa pasang pemeriksaan. Oke, kita bisa lihat di sini ada gagal ya dalam proses instalasi. Hal ini disebabkan karena kita belum melakukan perubahan permission ya, ataupun hak akses pada direktori di dalam www.data ya. Sebelumnya direktori yang dibutuhkan yaitu direktori plugin itu masih berakses atau masih diberikan akses root ya, sehingga kita harus melakukan proses perubahan permission menggunakan chown www.data model -r ya, agar proses perubahan permission itu dapat dilakukan secara rekursif di dalam direktori-direktori yang ada di dalam. Oke, kita akan coba lakukan proses instalasi kembali. Di sini kita akan seret kembali. Oke, sudah masuk. Kita akan lakukan proses instalasi. Kita bisa lihat ya, proses instalasinya berhasil. Kita bisa lanjutkan untuk melakukan proses instalasi ya untuk pluginnya. Di sini oke, kita bisa lanjutkan. Oke, di sini ada paket tambahan ya yang akan diinstal. Kita akan meningkatkan basis data dari Moodle. Oke, sedang proses, berhasil terinstall. Kita bisa lanjut proses instalasinya. Dan untuk mengakses fitur atau menu benchmarknya, kita bisa masuk ke administrasi situs. Kita akan coba cari benchmark ya. Benchmark. Oke. Kita bisa masuk. Nah, di sini kita akan proses benchmark akan berjalan 1-2 menit. Silakan, kita bisa menunggu hingga proses benchmarknya selesai. Direkomendasikan untuk melakukan proses pengujian ya dengan melihat nilai rata-rata, sehingga kita bisa melakukan proses optimalisasi ya berdasarkan modul documentation-nya. Jadi modul di sini sudah mendeskripsikan sebuah model konfigurasi ya, sehingga kita bisa memaksimalkan proses pengujian dari server kita ketika skornya rendah ya, sehingga kita bisa memaksimalkan performa dari model kita. Oke, kita mulai saja proses benchmarknya. Di sini kita bisa start the benchmark. Kita bisa lihat untuk pengujian awal ya, di sini poinnya 67 poin. Kita akan coba start benchmark again. Oke, kita bisa lihat ada 44 poin. Jadi proses pengaksesannya di sini adalah time yang dibutuhkan ya, 0,004 second. Limit kecepatan yang diterima adalah 0,5 ya, critical limit, berarti nilai atau skor kita itu masih hijau, berada di bawah, jauh di bawah rata-rata yang dibutuhkan ya. Secara keseluruhan hasilnya seperti itu ya. Ini menunjukkan performa dari instalasi model kita sangat baik ya, sehingga mendapatkan skor yang sudah maksimal ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga akan melakukan proses pengujian lainnya ya. Kita akan pertama menggunakan Apache Benchmark ya, di mana tools ini adalah tools yang berfungsi untuk menghitung ya, seberapa besar ya kemampuan dari sebuah website untuk bisa menghandle sebuah traffic. Jadi di sini kita akan praktek menggunakan Apache Benchmark ya, AB. Jadi perintahnya adalah sebagai berikut: Apache Benchmark spasi -n. Nah, parameter -n di sini adalah total jumlah permintaan yang akan dikirimkan ke server. Di sini untuk beban yang akan dikirimkan ke server, kita akan coba berikan 5.000 beban, 5.000 paket ya yang akan dikirimkan.
Selanjutnya -c di sini adalah concurrent usernya. Ya, defaultnya adalah 50. Kita akan coba berikan concurrent usernya 200. Jadi ada 200 user yang akan mengirimkan 5000 paket ke server ya secara simultan. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan https /moodle neolithepro.walidomar.cloud /login/index.php. Jadi dia akan melakukan proses pengujian untuk mengakses informasi pada tampilan login dari Moodle kita ya. Kita akan coba eksekusi prosesnya. Oke, ini adalah proses pengujian. Oke, complete 500 request. Nah, untuk melihat lognya ya, kita sebenarnya bisa duplicate tampilan dari terminalnya, sehingga kita bisa melihat traffic dari proses pengujian yang sedang berjalan. Oke, kita bisa pantau menggunakan tail minf var log apache access log. Oke, kita bisa pantau di sini. Oke, di sini menghasilkan informasi ataupun data ya. Concurrent levelnya 200, dokumen lengthnya 25631 byte, menggunakan SSL ya, 443. Time yang dibutuhkan adalah 34 detik, dapat menyelesaikan 500 request ya. Seluruh request berhasil diselesaikan dengan baik. Total yang ditransfer ya, HTML yang ditransfer, dan request per detiknya seperti ini. Time per detik ya. Jadi di sini menampilkan informasi-informasi yang menunjukkan ya kemampuan dari akses ataupun request dari server. Nah, kita bisa pantau di sini. Kita akan coba bagi ya tampilannya. Kita akan coba request kembali. Ya, kita bisa lihat. Jadi di window yang sebelah kiri adalah proses pengujian, dan di sebelah kanan adalah bagaimana server dari Moodle-nya bisa merespon ya request akses lognya. Oke, kita bisa lihat sudah berhenti ya. Itu berarti proses pengujiannya sudah berhasil atau sudah selesai. Oke, pengujian yang ketiga ya, setelah benchmark tool yang berada di web dan Apache Benchmark, kita akan menggunakan tools ch ya, apt install. Kita akan install dulu ya toolnya, dimana tool ini akan melakukan proses pengujian terhadap VPS kita. Oke, jadi perintahnya simple ya. Kita tinggal ketikkan ch min-c. Min-c di sini adalah number of concurrent user, contohnya 100 user. Min-r di sini ya, parameter min-r adalah berapa repetisi yang akan digunakan. Set number repetisi di sini kita akan gunakan 10, dan delay-nya berapa menit ya, berapa detik ya. Kita akan menggunakan delay-nya 2 second. Jadi R di sini adalah berapa jumlah user ya yang akan mengakses. C di sini adalah user. 10 di sini adalah masing-masing user akan melakukan request berapa banyak ya. Jadi dari 100 user itu akan melakukan, per usernya akan melakukan 10 request ya. Jadi kalau 100 dikali 10 itu total usernya. Dan di sini adalah delay antara between request yang satu dengan request yang lain adalah 1 detik ya. Selanjutnya mereka akan melakukan request ke site dari Moodle-nya ya. Kita akan copy, kita akan coba paste di sini. Nah, kita bisa enter, dan di sebelah kanan itu sudah kelihatan ya bahwa sekarang telah terjadi proses pengujian ya yang dilakukan menggunakan tool ch. Oke, kita bisa lihat di sini hasilnya. Kita bisa cek menggunakan perintah ch min-c ya untuk melihat hasil atau memview hasilnya. Oke, di sini terdapat beberapa informasi ataupun parameter ya yang dilakukan.
berhasil terkoneksi dengan concurrent user 25, socket timeoutnya ya, waktu atau delay-nya tidak ada, dan itu adalah proses pengujian yang kita sudah berhasil lakukan ya, menggunakan atau berdasarkan concurrent user pada VPS Neolite Pro ya, untuk varian SS 1.1, di mana 1.1 ini menggunakan CPU 1 core dan memorinya 1 GB. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman dan menjadi suatu acuan sehingga tutorial ini dapat dimanfaatkan untuk bisa membantu teman-teman dalam melakukan proses instalasi Moodle pada VPS server ya. Dalam hal ini pada video kali ini kita fokus ke proses instalasi VPS server di Neolite Pro. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.